Penjelasannya silakan. Baik Kak Fadli, kalau bertanya tentang boleh atau tidak di dalam agama kita, maka jawabannya ya tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena memang Rasulullah SAW itu tidak mengajarkan keburukan, kemudian dibalas dengan keburukan. Betul. Maka yang benar itu keburukan dibalas dengan kebaikan. Kebaikan. Kalau suaminya itu cuek, kita balas dengan cuek lagi, apalah artinya di rumah itu seperti kos-kosan. Iya, Ya kan? iya. Seperti kos-kosan, ya kamu-kamu saya kamu-kamu. Bagaimana ini tidak ada komunikasi? Jadi itu namanya balas dendam dan itu tidak diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana? Ya kalau suaminya tipenya seperti itu biasanya kalau sudah rumah tangganya agak lama karena merasa sudah dekat, sudah tahu karakternya, jadi tidak akan menjadi permasalahan sebetulnya Kak Fadli ya Pak Kiai ya. Tapi kalau misalkan saat itu istrinya itu merasa dicuekin, aduh ini tidak memperhatikan, tidak dirayu lagi, berarti istrinya yang harus berusaha. Harus berusaha untuk komunikasi. Kalau suaminya cuek jangan ikut-ikutan cuek. Ya kita juga sebagai perempuan harus menyapa. Artinya kita juga bisa dengan bercanda. Nah bisa aja kan dengan istrinya ketika pulang dari mana-mana Siti Aisyah radhiyallahu anha itu kan kadang-kadang duduk di pahanya, mohon maaf ya. Bermesra-mesraan dulu yang mancing istrinya. Iya, kemudian bercengkrama, berkomunikasi. Artinya ketika kita sudah berumah tangga itu kan untuk mencari ketentraman, ketenangan jiwa, ketentraman hati gitu kan. Kalau kita sudah punya pasangan berarti kita tidak sendiri lagi. Maka dengan siapa kita bisa mencurahkan perhatian. Maka ketika kita berumah tangga harus pol-polan. Suami pol-polan perhatikan istrinya. Istrinya juga pol-polan kalau salah satu ada di keduanya tidak memperhatikan, yang satu langsung berpikir barangkali suaminya sedang capek. Jangan dilawan dengan cuek lagi. Justru itu kesempatan ladang amal seorang istri ketika suaminya tidak memperdulikannya. Di situ cari celah. Mencari kebaikan itu ternyata tidak jauh-jauh di dalam rumah tangga sendiri. Dengan suami sendiri insya Allah akan mendapatkan kebaikan. Bagaimana caranya? Ya kita kan sudah tahu karakter suami. Kita sudah tahu watak suami. Bagaimana agar ada satu komunikasi bisa dengan secara tidak sengaja, Bang. Lagi apa sih? Lendotan. Suami lagi main game, ikut aja. Ustaz Maulana bingung, lendotan apa Bunda? Lendotan itu. Maksudnya lendotan itu megang suaminya. Iya, gitu kan sama suami nggak apa-apa, justru ibadah kan ya Pak Kiai. Bergelantungan. Artinya kalau dengan suami kan itu berpahala. Jangan udah diam, istri juga diam, kamu diam saya juga diam. Itu tidak boleh begitu. Betul. Karena walau bagaimanapun tujuan pernikahan itu adalah menyatukan dua kekurangan. Istri pasti punya kekurangan, suami juga pasti punya kekurangan. Dua kekurangan disatukan menjadi kesempurnaan. Masya Allah, jadi Iya saling kan? mengisi satu sama Saling lain. mengisi, justru dengan menikah kan kita makanya harus ta'aruf. Mengetahui bagaimana karakternya. Kalau kita menerima, saya siap menerima kekurangan calon pasangan saya. Dan saya memilih, maka menikah itu kan memilih. Memilih sesudah kita bermunajat kepada Allah, meminta beristikharah kepada Allah, apakah ini benar, apakah ini saya siap, dan kalau siap saya akan terima. Amin. Konsisten dengan Masya apapun Allah. segala kelemahan dan kekurangan. Jadi pada saat ijab kabul itu saya terima nikahnya, saya terima kekurangannya dan kelebihannya, begitu sekalian ya. Termasuk cuekin juga. Oh ini Masya Allah luar biasa. Nah sekarang nih buat guru-guru kita mohon izin nih, kita mau kasih kesempatan juga buat jamaah yang mau curhat online yang sudah mengirimkan pertanyaannya ke email Islam itu Indah.